Pada saat ini, di Pulau Pengrajin, aura mengerikan merembes. Nafas yang mengerikan meletus, dan aturan tertinggi alam semesta ditekan. Awalnya, Pulau Pengrajin yang bergemuruh dan menderu secara bertahap menjadi stabil. Zizun, gumam Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan memandang Shen Gong Tianzun dengan tak percaya. Ini adalah nafas yang hanya bisa dihembuskan oleh praktisi tertinggi. Tuan Shen Gong Tianzun, kapan Anda menerobos ranah Zizun? Shen Gong Tianzun saat ini memberi orang perasaan akrab dan asing. Sugu Zizun menatap Shen Gong Tianzun, matanya berkilat karena marah, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Shen Gong Tianzun telah menembus ranah Zizun. Kapan ini terjadi? Gumam Sugu Zizun tiba-tiba terkejut di dalam hatinya, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa berita terobosan Shen Gong Tianzun ke ranah Zizun tidak pernah diketahui, dan bahkan jika dia menyerang tempat rahasia markas besar Tiangong sebelumnya, dia tidak melakukannya, mengambil tindakan sampai dia pergi. Sampai dia hampir membunuh Qin Chen, Shen Gong Tianzun itu tiba-tiba meledak. Yang mengejutkan Sugu Zizun adalah bahwa sebelum letusan Shen Gong Tianzun, dia tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Shen Gong Tianzun. Bagaimana pihak lain melakukannya? Untuk sesaat, rasa krisis yang kuat muncul di hati Sugu Zizun. Bahaya, bahaya. Ini adalah dorongan yang kuat dari hatinya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di hati Sugu Zizun, yaitu pergi. Kekuatan tertinggi tiba-tiba meledak dari Shen Gong Tianzun, membuatnya terbangun tiba-tiba, dan pasti ada konspirasi di dalamnya. Sepertinya saya telah masuk ke dalam perangkap. Pada saat ini, aura mengerikan di tubuh Sugu Zizun pecah, dan dia tidak peduli tentang hal lain, dikelilingi oleh kekuatan ruang, baju besi ilahi ruang angkasa di tubuhnya bergetar dengan gila-gilaan, dan rune ruang berkedip, sedikit menangkis rantai di tubuhnya. Hehe, apakah kamu berpikir aku tidak bisa menjadi yang tertinggi? Ucap Shen Gong Tianzun terkekeh. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keganasan dan kepanikan sebelumnya. Selangkah demi selangkah, dia mendesak aula harta karun, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, menghalangi segalanya. Selain itu, pilar api ekstrim di langit sekali lagi berubah menjadi lautan api yang tak berujung dan tersapu ke bawah. Shen Gong Tianzun, kamu penjahat licik. Kamu tidak bisa menjebakku. Aku adalah ruang. Ucap Sugu Zizun meraung, seluruh orang itu berubah menjadi realitas virtual, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari ruang, dan rantai itu sepertinya tidak dapat menguncinya. Hehe, datang dan pergi sesukamu. Sudahkah kamu bertanya kepadaku? Ucap Shen Gong Tianzun dengan dingin. Di seluruh alam rahasia markas besar Tiangong, pola formasi tak terlihat muncul, bergemerincing dan melonjak, seperti penjara yang terperangkap di langit, menghalangi langit dan bumi. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya naik, lebih dari 100 kali lebih kuat dari formasi besar yang didorong oleh Tianzun pengrajin kuno sebelumnya. Ruang persegi, langsung mengeras, seperti glasir berwarna. Tiba-tiba, aura di tubuh Sugu Zizun dengan cepat melemah, dan bahkan melemah hingga dia memperlihatkan tubuhnya, tidak mampu melepaskan diri dari kendali rantai aula harta karun. Sialan, Shen Gong Tianzun, ini adalah tempat rahasia markas besar Tiangongmu. Jika di luar, kamu sama sekali bukan lawanku. Ucap Sugu Zizun menunduk dan berteriak dengan marah. Ini Tiangongku, kamu merusak dirimu sendiri. Di tempat rahasia markas Tiangongku, kamu harus mengikuti aturanku. Di sini, kamu tidak dapat melarikan diri. Ucap Shen Gong Tianzun, mencibir dan melihat ke atas. Sugu Zizun menatap ke bawah. Keduanya jauh dari satu sama lain. Sugu Zizun berkata dengan marah, kalau begitu biarkan kamu melihat kekuatan magis dari klan binatang purba ruang angkasaku. Sugu Zizun meraung. Ruang langit dan bumi ini tiba-tiba pecah berkeping-keping, seluruh tubuh Sugu Zizun berubah menjadi aliran cahaya, dan kekuatan Zizun terbakar, seluruh orang itu langsung bergabung dengan kehampaan di sekitarnya, dan rantai yang menguncinya dengan cepat memudar, dan mulai rontok. Shen Gong Tianzun, kamu tidak bisa menahanku, suatu hari, aku akan membalas kebencian hari ini. Ucap Sugu Zizun meraung. Anak kecil. Ucap Sugu Zizun kemudian menoleh dan melirik Qin Chen di Pulau Pengrajin,
matanya tajam dan berkata lagi, kamu beruntung. Sugu Zizun membanting ke langit, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung menembus rintangan pilar api yang mencapai langit, menabrak, dan rantai menari yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini rasanya seperti kehilangan tujuan. Sugu Zizun akan menghilang di tempat rahasia markas besar Tiangong. Sugu, karena ada di sini, kenapa tidak meninggalkan komentar? Tawa tiba-tiba bergema di dunia ini. Di atas langit Tiangong, sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Saat bayangan ini muncul, itu akan bergetar selamanya. Bayangan ini tidak bisa melihat wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, serangkaian bayangan hitam muncul di ruang dan waktu di sekitarnya, dan setiap bayangan hitam selebar ratusan juta kilometer, seperti dunia. Ribuan bayangan hitam tersebar ke berbagai arah, seperti atas, bawah, kiri, dan kanan, dan berkumpul bersama seketika. Di bawah bayangan hitam ini, setiap tempat di mana ruang yang sangat padat ditindas mulai pecah. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap, berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan telapak tangan itu memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan. Xiaoyao Zizun, telapak tangan jatuh, dan Sugu Zizun mengeluarkan raungan yang menakutkan. Saat berikutnya, Sugu Zizun, yang telah bersembunyi di kehampaan dan hampir menghilang, diledakkan keluar dari kehampaan oleh telapak tangan ini, tubuhnya yang besar mundur dengan panik, darah muncrat dengan mulut terbuka, dan simbol ruang di tubuhnya berkedip-kedip, dan baju besi ilahi ruang angkasa berderit dan retak. Sugu Zizun memuntahkan darah dan terbang terbalik. Rantai yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dengan panik, dan mengikatnya lagi. Brengsek, ucap Sugu Zizun meraung, kekuatan spasial yang mengerikan memenuhi tubuhnya, mencoba menerobos belenggu aula harta karun. Dalam kehampaan, Xiaoyao Zizun tiba-tiba mengangkat tangannya lagi, berdengung, kekuatan ruang yang mengerikan mengembun. Qin Chen segera merasa bahwa aturan tertinggi alam semesta ini tampaknya terkondensasi di bawah kendali Xiaoyao Zizun, dan sepenuhnya menekan Sugu Zizun. Tidak, teriak Sugu Zizun meraung, dan ditekan sedikit, cahaya ruang di tubuhnya berkedip, benar-benar tersegel, dan tidak bisa lagi bergerak. Xiaoyao Zizun, kamu memasang jebakan seperti itu untukku. Aku tidak menerimanya, kata Sugu Zizun meraung. Hahaha, memasang jebakan untukmu. Ucap Shen Gong Tianzun tiba-tiba tertawa. Sugu Zizun berkata dengan marah, Shen Gong Tianzun, apa maksudmu? Shen Gong Tianzun terkekeh, Sugu Zizun, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini hanyalah tiruan dari Xiaoyao Zizun. Itu menekanmu, dan apakah Xiaoyao Zizun layak membuat jebakan? Sugu Zizun, kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Ucap Shen Gong Tianzun dengan suara yang dalam. Apa, hanya tirun? Tidak hanya Sugu Zizun yang terkejut, tetapi mereka semua mengangkat kepala dengan takjub. Xiaoyao Zizun di depan mereka hanyalah tiruan. Sugu Zizun membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya ilahi yang menakutkan mekar di matanya, dan dia tiba-tiba tampak heran. Qin Chen juga panik. Ini sangat kuat, itu hanya tiruan, itu benar-benar menekan Sugu Zizun, seberapa kuat tubuh Xiaoyao Zizun ini. Shen Gong Tianzun terkekeh, kali ini kursi ini bersembunyi di sini, hanya untuk menangkap beberapa ikan besar dari klan iblis, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Sugu Zizun, binatang purba luar angkasa harus datang untuk menggigit umpan. Siapa yang bisa disalahkan? Ini aneh, Anda sangat bodoh sehingga Anda benar-benar percaya pada kata-kata Tuan Abisal itu. Ada begitu banyak ras kuat di bawah komandonya, dan Anda bukan satu-satunya. Mengapa mengirim klan binatang purba luar angkasa yang baru saja berlindung? Apakah Anda tidak memikirkannya? Sugu Zizun terkejut. Mungkinkah ini benar-benar disengaja oleh leluhur iblis abisal? Tidak, klan binatang purba luar angkasa saya telah berlindung di klan iblis. Apa tujuan leluhur iblis abisal? Seolah-olah dia tahu keraguan di hati Sugu Zizun, Shen Gong Tianzun dengan ringan tersenyum dan berkata, Anda mungkin bertanya-tanya, apa tujuan leluhur iblis abisal? Anda juga yang tertinggi. Mengapa dia melakukan ini? Anda pemimpin binatang purba. Apakah Anda masih tidak mengerti? Selama Anda terbunuh, klan binatang purba luar angkasa Anda akan sepenuhnya menjadi pengikut klan iblis dan menjadi tren klan iblis.
Ucap Shen Gong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Tidak, tidak mungkin. Ucap Sugu Zizun sangat marah. Keturunannya masih disarang. Jika dia jatuh, maka sangat mungkin dia akan ditekan oleh iblis dan didorong oleh iblis. Tidak ada yang tak mungkin. Ucap Shen Gong Tianzun terkekeh dan berkata lagi, tetapi Anda dapat yakin bahwa ras manusia saya tidak akan pernah membiarkan binatang purba ruang angkasa Anda mendorong hal semacam ini untuk klan iblis. Sugu Zizun menunjukkan harapan di dalam hatinya. Apakah ras manusia ingin menyelamatkan klan binatang purba ruang angkasanya? Jika ras manusia bersedia menyelamatkan klan binatang purba ruang angkasaku, aku dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan ras manusiamu. Ucap Sugu Zizun buru-buru berteriak. Hehe, kamu terlalu banyak berpikir, maksudku adalah umat manusia akan menghancurkan klan binatang purba ruang angkasamu. Segera, klan binatang purba ruang angkasa akan menjadi sejarah di alam semesta. Ketika klan binatang purba dihancurkan, secara alami, Anda tidak mungkin diperbudak oleh klan iblis. Kata Sengong Tianzun melirik Sugu Zizun sambil tersenyum. Kamu, teriak Sugu Zizun meraung dan menggelegar, dan ruang yang menakutkan di dalam tubuhnya didorong oleh kekuatan ilahi, dan matanya sangat berdarah, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tetap tidak berhasil. Shen Gong Tianzun tersenyum dan melihat ke langit. Xiao Yao Zizun, Sugu Zizun ini, aku akan menyerahkannya padamu, tapi sayangnya, kali ini aku tidak menangkap demon tertinggi. Di atas langit, bayangan seperti dewa, tiba-tiba melambaikan tangannya, dengan keras, dan tiba-tiba, telapak tangan yang menakutkan itu jatuh, langsung menangkap Sugu Zizun yang tersegel, dan membawanya ke tangannya. Segera setelah itu, bayangan itu melihat ke bawah. Qin Chen terkejut, dia bisa merasakan bahwa tatapan Xiao Yao Zizun kebetulan jatuh padanya. Sangat menarik, bisikan datang dari mulut Xiao Yao Zizun, dan saat berikutnya, bayangan Xiao Yao Zizun melangkah keluar dalam satu langkah, dan pengekangan spasial yang mengerikan tiba-tiba datang dari dunia ini, dan kemudian menghilang sama sekali. Tempat rahasia, markas besar Tiangong, yang awalnya penuh kekerasan, segera memulihkan ketenangannya. Semua orang terdiam dan gemetar. Di atas tempat rahasia markas besar Tiangong, Wending Tianzun tampak ketakutan saat ini, dan dia akan melarikan diri dari sini setelah menggoyangkan tubuhnya. Sengong Tianzun mencibir, matanya dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, rantai itu keluar dari aula harta karun. Ini adalah harta tertinggi yang bahkan bisa ditahan oleh Sugu Supreme, dan Wending Tianzun seperti semut mol, dan segera terikat. Kemudian ditarik ke aula harta karun dan menghilang. Saya telah melihat penguasa istana. Saya telah melihat Tuan Shen Gong Tianzun. Di kejauhan, Tianzun pengrajin kuno dan Tianzun terkenal lainnya melangkah maju dalam sekejap, memberi hormat dengan hormat, semuanya bersemangat. Semuanya tidak perlu terlalu hormat. Ucap Shen Gong Tianzun mengangkat tangannya, tetapi sebelum kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, dia menjulurkan tangannya. Apa? Di antara beberapa wakil ketua aula, Xingjiang Tianzun berteriak ketakutan dan tiba-tiba dibawa ke tangannya oleh Shen Gong Tianzun. Tuan Istana, ucap Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya berubah warna dan berseru, tidak tahu apa yang terjadi. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ucap Xingjiang Tianzun berkata dengan ngeri. Haha, apakah kamu masih berpura-pura saat ini? Ucap Sengong Tianzun mencibir. Sugu Zizun memasuki tempat rahasia markas besar. Alasan mengapa saya tidak mengambil langkah pertama adalah untuk melihat bahwa selain Wending Tianzun, apakah ada mata-mata lainnya. Sebelum Sugu Zizun menyerang Pulau Pengrajin, Andalah yang mengganggu Tianzun pengrajin kuno dan lainnya, dan formasi besar Pulau Pengrajin langsung hancur bukan? Wajah Xingjiang Tianzun tiba-tiba menjadi pucat. Tidak heran jika kami mendesak formasi besar, kami merasakan kekuatan pemblokiran. Xingjiang Tianjun, ternyata itu kamu. Ucap Zuotong Tianzun dan yang lainnya marah dan berteriak dengan tajam. Shen Gong Tianzun langsung menekan Xingjiang Tianzun, dan tidak memberinya kesempatan untuk membelanya. Baiklah, kalian semua, pergilah, dan pulihkan kedamaian markas secepat mungkin. Selain itu, tempat yang rusak juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Suara Sengong Tianzun jatuh, berteriak, di atas tempat rahasia markas besar Tiangong,
api peralatan yang dibentuk oleh pilar api ekstrim sebelumnya, sekali lagi pulih, melayang di langit, memantau segala sesuatu di Tiangong. Qin Chen, kemarilah. Kemudian, Shen Gong Tianzun melirik Qin Chen sambil tersenyum, dan segera bergegas menuju istana di samping Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan segera mengikutinya. Memasuki istana ini, di halaman, air mengalir deras, dan ada pegunungan yang mengalir di mana-mana. Shen Gong Tianzun sebenarnya membangun dunia kecil di mansion ini. Mencari sebuah paviliun, Shen Gong Tianzun duduk dan mengangkat tangannya. Beberapa selimut muncul di atas meja batu. Kemudian, sepoci teh muncul di tangan Shen Gong Tianzun dan menuangkannya ke dalam cangkir teh. Ayo, coba teh Wan Kong kami. Teh ini dibuat dari teh yang berputar di alam semesta yang kacau. Ini sangat jarang. Saya tidak ingin meminumnya sama sekali. Lebih baik untukmu hari ini. Ucap Shen Gong Tianzun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen langsung duduk dan meminumnya. Tiba-tiba, Qin Chen merasa seolah-olah jiwanya telah dicuci, dan ada perasaan transparan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Bahkan, dia merasa seperti keluar dari cangkang dan melayang ke langit. Dalam benak Qin Chen, kekuatan ciptaan bergetar, dan aturan melonjak, seolah-olah dia melihat alam semesta terbuka dan semuanya dimulai. Teh ini, gumam Qin Chen terkejut, teh ini memang luar biasa. Meletakkan cangkir teh, Qin Chen melengkungkan tangannya dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Sengong Tianzun karena telah membantu saya. Anda tidak perlu berterima kasih, seharusnya kursi ini yang berterima kasih. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin kursi ini menangkap ikan sebesar itu? Klan binatang purba luar angkasa, ya, klan ini telah netral selama bertahun-tahun, tanpa diduga berlindung pada klan iblis. Ucap Shen Gong Tianzun matanya meledak dengan roh jahat, dan Qin Chen sepertinya melihat lautan darah dan kemuliaan abadi, dan langsung berubah menjadi dewa pembunuh. Nafas yang kuat menyebabkan Qin Chen berubah warna, dan jiwanya sangat tertindas. Shen Gong Tianzun kembali sadar, dan segera mengurangi napasnya, tersenyum dan berkata, maaf, saya hanya sedikit emosi. Qin Chen berkeringat dingin. Sengong Tianzun memandang Qin Chen seolah-olah dia sedang melihat seorang gadis yang telah lama ditunggu-tunggu. Dengan tampilan ini, Qin Chen merasa sedikit berbulu di dalam hatinya. Saat ini Sengong Tianzun berkata sambil tersenyum, kapan Anda menemukan saya di sana? Qin Chen buru-buru berkata, Tuan Shen Gong Tianzun bercanda, bagaimana saya bisa menemukan keberadaan Anda? Shen Gong Tianzun berkata lagi sambil tersenyum, Anda adalah orang-orang yang cerdas, tidakkah Anda perlu berpura-pura? Kursi ini telah melindungi Anda selama berhari-hari di samping kediaman Anda. Seberapa tidak sopannya Anda terhadap seorang pengawal? Aku sudah mengamatimu sejak lama. Jika Anda tidak memberitahu saya juga tahu bahwa Anda seharusnya meragukannya ketika Anda mendapatkan Sungai Wanjian di Aula Harta Karun. Ucap Shen Gong Tianzun terkekeh. Mendengar ini Qin Chen hanya bisa tersenyum. Shen Gong Tianzun berkata lagi, saya tahu klan iblis ini akan mengambil tindakan terhadap Anda. Saya tidak berharap untuk menarik praktisi tertinggi. Selain itu, saya memanfaatkan situasi ini dan memusnahkan mata-mata iblis di dalam Tiangong saya. Sayang sekali itu hanya membunuh Sugu Zizun. Jika itu membunuh iblis Zizun, itu akan menjadi keuntungan besar. Ucap Shen Gong Tianzun menggelengkan kepalanya, jelas masih agak menyesal. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, Shen Gong Tianzun ini terlalu rakus, dan sekarang menjebak orang yang tertinggi dan kuat, itu tidak cukup. Qin Chen masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia memandang Sengong Tianzun, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sengong Tianzun, lalu, apakah Anda bersembunyi karena saya? Shen Gong Tianzun berkata, itu benar. Meskipun saya juga tahu bahwa klan iblis ingin menerobos Tiangong saya, siapa yang tahu kapan dia akan menyerang? 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Atau 1.000.000 tahun. Begitu banyak waktu untuk menunggunya di sini. Tetapi mengetahui bahwa Anda akan datang, Xiao Yao Zizun dan saya langsung memikirkan ide ini. Tanpa diduga, kami telah menyiapkan keterampilan yang luar biasa.
Bagaimana kami bisa menangkapnya dengan mudah dalam pertarungan normal? Ya, ini tidak buruk. Brengsek, gumam Qin Chen terdiam, berani bersikap sentimental, pihak lain sudah merencanakan segalanya. Sebelum dia datang ke tempat rahasia markas Tiangong, tempat ini adalah lubang api, menunggunya untuk melompat turun. Selain itu, dalam hal ini, Sengong Tianzun juga seharusnya mengetahui identitas klan naga sejatinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang iblis Tianzun. Apakah Tianzun pengrajin kuno tahu? Tanya Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dia masih ragu. Dia tahu sedikit, tapi dia hanya menuruti perintahku. Dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang rencana itu. Ucap Sengong Tianzun memegang dagunya, misalnya, memilih lokasi untuk istana Anda disetujui. Yang terbaik ada di tempat tinggal Anda saat ini. Jadi setelah memberikan beberapa poin itu, saya baru tahu bahwa Anda pasti akan memilih tempat terbaik ini, jadi saya pindah ke istana di sebelah Anda lebih awal untuk menunggu Anda. Bagaimana itu? Performa saya cukup bagus bukan? Saya telah menjadi pengawal selama berhari-hari, Anda seharusnya berterima kasih lagi kepada saya. Kata Sengong Tianzun tersenyum. Terima kasih, Tuan Sengong Tianzun. Ucap Qin Chen menggertakkan giginya. Sial, saya dirancang lebih awal, tidak tahu malu. Namun, tidak peduli apa, meskipun Sengong Tianzun menghitung sendiri, dia selalu menjaga sisinya, dan, di tempat rahasia markas ini, dia telah mendapatkan banyak hal, dan membalas rasa terima kasihnya. Kamu adalah orang paling optimis yang pernah kulihat sejak aku memimpin Tiangong dalam beberapa tahun terakhir. Potensimu lebih kuat daripada Tianzun lainnya. Saya harap kamu akan tumbuh dewasa menjadi sebanding di ranah Tianzun. Pada saat itu, aku dapat memberimu identitas Master Aula Tiangong, dan aku dapat merasa nyaman. Ucap Sengong Tianzun tersenyum dan memandang Qin Chen. Apa? Ketua Aula? Gumam Qin Chen terkejut, dan Sengong Tianzun benar-benar ingin memberikan Master Aula kepadanya. Sengong Tianzun tersenyum dan berkata, jangan gugup, tidak perlu menolak. Aku tidak memberikannya kepadamu sekarang, tetapi menunggu kamu untuk menerobos Tianzun. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah untuk menanggung harapan memperkuat Tiangong. Selain itu, jika tebakanku benar, kamu seharusnya sudah mendapatkan warisan Bu Tiangong kan? Kata Sengong Tianzun menyipitkan matanya ke arah Qin Chen. Qin Chen terkejut. Sengong Tianzun berkata sambil tersenyum, kuil butian sebenarnya adalah pendahulu dari karya pengrajin kuno. Di mana istana Guanghan dari alam surgawi berada, sebenarnya, istana Tambalan adalah pengrajin ortodoks. Qin Chen terkejut bahwa Sengong Tianzun ini bahkan mengetahui hal ini. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa saya adalah seorang pengrajin, dan saya tahu banyak tentang itu. Saya tidak ingin mendapatkannya, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Meskipun saya bertahan dan mewarisi warisan leluhur saya, tetapi saya telah mencari pewaris yang sebenarnya. Mengetahui bahwa Anda dapat mengendalikan roh jahat Menara Guyu, saya akan mengerti bahwa Anda kemungkinan besar akan mendapatkan warisan Istana Butian. Ucap Sengong Tianzun menatap Qin Chen dan berkata lagi, karena jika Anda ingin mengendalikan pagoda Yu kuno, Anda harus menggunakan teknik penambalan langit. Hanya teknik menambal langit yang dapat mengendalikan pagoda Yu kuno. Selain itu, tidak ada jalan lain. Qin Chen terkejut, tidak heran dia bisa mengendalikan jejak roh jahat di Menara Yu kuno karena teknik penambalan langit. Tapi itu juga benar, bahkan jika saya menggunakan segala macam metode, saya memiliki sedikit kekurangan. Baru setelah saya menggunakan teknik menambal langit, saya akhirnya benar-benar mengumpulkan roh jahat di pagoda Yu kuno. Sekarang saya pikir itu benar. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi bahkan jika saya bisa mengendalikan pagoda Guyu, tidak perlu menyerahkan posisi kepala istana kepada saya kan? Sengong Tianzun memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, tahukah Anda, apa tujuan dari keahlian kuno? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, bukankah untuk menghubungi semua penyuling di dunia untuk membentuk tempat suci bagi penyuling? Dia bertanya-tanya, apakah ada masalah dengan ini? Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Sengong Tianzun, Qin Chen terdiam sesaat,
mencerna apa yang dikatakan Shen Gong Tianzun sebelumnya, dan kemudian berkata, saya ingin tahu kemana perginya Qiansu dan Ruyu. Qin Chen mendongak, inilah yang paling ingin dia ketahui. Jelas, mereka datang ke tempat rahasia markas Tiangong ini, tetapi dia sudah lama mencari, tetapi mereka tidak ada di sini, yang membuat Qin Chen cukup khawatir. Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen dan berkata, begitu kamu datang dan bertanya tentang seorang wanita, apakah kamu tidak punya hal lain untuk ditanyakan terlebih dahulu? Misalnya, kapan saya menerobos ke yang tertinggi, bagaimana cara saya menerobos, dan yang lainnya. Qin Chen berkeringat dingin, siapa yang ingin tahu tentang Anda? Sengong Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah sia-sia melindungimu begitu lama, sebenarnya tidak ada hal yang baik. Qin Chen tiba-tiba merasa bulu kuduknya naik. Hehe, bercanda. Melihat wajah hijau Qin Chen, Shen Gong Tianzun tertawa dan berkata lagi, beberapa dari mereka, memang, tidak berada di tempat rahasia markas besar Tiangong saya, dan mereka pergi ke tempat yang berbeda. Ucap Shen Gong Tianzun segera memberitahukan.